mahasiswa dari Wisnu, kami guna melakukan wawancara dalam mata kuliah Jejaring dan Komunikasi. Apabila dapat berkenan, bolehkah Bapak menjelaskan konstruksi Bapak di perusahaan dan menjelaskan perusahaan Bapak? Saya itu dari CPU Setiu. Saya di sana sebagai kepala bagian barang jadi dan staffing. Bolehkah kami mendapatkan informasi dari perusahaan Bapak? Boleh. Nanti per bagian masing-masing bisa ketemu dengan teman saya. Bisa menjelaskan tiap bagian kerjanya seperti apa, saya seperti apa, gitu. Kira-kira dari divisi apa saja kita boleh dari informasinya? Kalau saya semua divisi boleh, kecuali yang mungkin bagian lebih vital itu seperti konti itu kayaknya yang privasi gitu. Ini PPIC, marketing sama produksi. Itu aja. Mungkin bisa sekarang saya antar ke teman saya informasi lebih lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Rosidani, STM JDMP. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Nurul Hadi Saputra, Nur Humairah, Umi Hani, Farina Diak, dan Marina Anista. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara pada perusahaan Jadi Furniture. Pertama-tama saya akan membacakan profil perusahaan CV Jadi Furniture Home Indonesia. CV Jadi Home Indonesia didirikan pada tahun 2019, berfokus pada produksi outdoor furnitur berbahan kayu jati berkualitas tinggi. Target pasar utama adalah ekspor internasional, melayani buyer dari berbagai negara dengan standar kualitas global. Selanjutnya, model bisnis. Di sini model bisnis ada dua macam, yaitu pertama sistem project based dan proses produksi. Pertama, sistem project based. CV Jadi Home Indonesia beroperasi dengan sistem project based berdasarkan pesanan buyer. Setiap proyek dimulai dari permintaan klien dengan spesifikasi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar ekspor. Selanjutnya, alur proses produksi, yaitu pertama pesanan buyer, selanjutnya ke desain produk, dan selanjutnya produksi furnitur, lalu pengiriman ekspor. Seluruh proses dikerjakan sesuai spesifikasi dan kebutuhan klien untuk memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya,
struktur jejaring bisnis. Yang pertama, biaya internasional. Pasar ekspor Turki, Amerika, dan Arab Saudi fokus membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang untuk supplier bahan baku pemasok kayu jati berkualitas sebagai fondasi rantai pasok. Hubungan jangka panjang menjamin kestabilan pasokan bahan baku. Selanjutnya, mitra produksi, subkontraktor dan workshop pendukung untuk menambah kapasitas produksi saat permintaan tinggi. Selanjutnya, landasan teori. Pertama, network teori menjelaskan bagaimana hubungan antar pihak dimanfaatkan untuk membangun koneksi dan memperluas akses pasar. Selanjutnya, resource dependence teori menjelaskan bahwa perusahaan bergantung pada pihak lain, terutama supaya dan buyer dalam menjalankan operasional. Selanjutnya, relationship marketing menekankan pentingnya menjaga hubungan jangka panjang dengan buyer untuk menciptakan loyalitas dan keberlanjutan bisnis. Strategi jejaring dengan buyer. Pasar utama ekspor jatimun Indonesia mencakup Turki, Amerika, dan Arab Saudi. Fokus utama adalah mempertahankan buyer lama melalui kualitas produk dan kepercayaan yang terjalin. Strategi retensi buyer meliputi respon cepat terhadap permintaan, kualitas produk yang konsisten, dan layanan penjual yang memuaskan. Praktik ini sejalan dengan konsep relationship marketing di mana perusahaan lebih fokus mempertahankan buyer lama untuk menjaga stabilitas permintaan. Yang pertama, pasar ekspor utama. Konsep relationship marketing ditetapkan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, bukan sekadar transaksi sesaat. Yang kedua, relationship marketing, hubungan berbasis kepercayaan dan konsistensi menjadi fondasi utama. Setiap transaksi dibangun atas dasar komunikasi yang baik dan pemenuhan ekspektasi buyer. Yang ketiga, loyalitas buyer. Kepuasan buyer menjadi prioritas untuk menciptakan loyalitas dan repeat order yang berkelanjutan dalam bisnis begitu ekspor. Strategi mendapatkan buyer baru. Yang pertama, pemeran internasional furnitur. Partisipasi aktif dalam peran furnitur internasional untuk memperkenalkan produk kepada calon buyer potensial dari berbagai negara. Yang kedua, media sosial dan branding digital. Pemanfaatan platform digital seperti Instagram dan LinkedIn dan website untuk promosi produk furnitur dan membangun brand awareness di pasar internasional. Yang ketiga, networking aktif di industri global, membangun koneksi dengan pelaku industri furnitur global, asosiasi perdagangan dan komunitas ekspor untuk memperluas jangkauan pasar. Jejaring dengan supplier. Yang pertama, hubungan jangka panjang. Kemitraan strategi dengan supplier kayu jati untuk menjamin kestabilan pasokan dan kualitas dan bagus sebagai prioritas utama. Yang kedua, supplier dan management. Konsep SDM adalah pengolahan rantai pemasok yang efisien untuk memastikan kualitas bahan baku dan kontinuitas produk furnitur ekspor. Selanjutnya, peran strategi supplier. Supplier memiliki peran yang sangat penting karena kualitas bahan baku akan menentukan kualitas produk akhir. Namun, berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kendala seperti kualitas kayu yang tidak konsisten dan keterlambatan pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap supplier juga memiliki risiko. Selanjutnya, strategi kolaborasi produksi. Ketika permintaan meningkat dan kapasitas produksi tidak mencukupi, perusahaan menggunakan sistem subkontrak. Artinya, sebagian produksi dibantu oleh pihak lain agar pesanan tetap bisa diselesaikan tepat waktu. Ini merupakan bentuk kolaborasi yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan internal perusahaan. Selanjutnya, kolaborasi internal.
Kolaborasi juga terjadi di dalam perusahaan, terutama antara divisi marketing, PPIC, dan produksi. Marketing berperan mencari buyer, PPIC mengatur perencanaan produksi, dan produksi menjalankan proses pembuatan produk. Koordinasi yang baik antar divisi sangat penting agar seluruh proses berjalan lancar. Pada slide ini kita membahas tentang pentingnya kolaborasi internal dalam perusahaan. Konsep yang digunakan adalah value chain quarter, yaitu setiap aktivitas dalam perusahaan saling terhubung dan berkontribusi dalam menciptakan nilai tambah. Jadi keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh satu divisi saja, tetapi hasil kerjasama semua bagian. Untuk mencapai efisiensi maksimal, perusahaan menerapkan sistem koordinasi antar divisi yang terintegrasi. Dengan koordinasi yang baik, proses bisnis bisa berjalan lebih lancar, cepat, dan minim kesalahan. Peran tiap divisi juga sangat penting. Divisi marketing dan negosiasi bertugas mencari buyer potensial dan melakukan negosiasi kontrak, sehingga berperan sebagai penggerak utama pemasukan perusahaan. Kemudian PPIC dan inventory bertanggung jawab dalam perencanaan produksi serta pengelolaan stok bahan baku agar operasional tetap stabil. Sedangkan divisi produksi berfokus pada proses pembuatan produk sesuai spesifikasi dan standar kualitas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kolaborasi yang baik antar divisi sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional dan kualitas hasil produksi. Selanjutnya, kendala. Meskipun kolaborasi sudah berjalan, masih terdapat beberapa kendala dalam operasional perusahaan. Pertama, keterlambatan bahan baku dari supplier yang dapat menghambat jadwal produksi dan pengiriman ke buyer. Selain itu, kualitas bahan baku yang tidak konsisten seperti kayu jati juga dapat mempengaruhi kualitas produk akhir. Kedua, adanya permintaan mendadak dari buyer yang sulit dipenuhi karena keterbatasan waktu dan kapasitas produksi. Hal ini sering menjadi tantangan dalam menjaga ketepatan waktu pengiriman. Ketiga, overload kapasitas produksi saat pesanan meningkat drastis yang bisa menyebabkan keterlambatan dan penurunan kualitas produk. Terakhir, hambatan komunikasi antar pihak internal maupun eksternal juga dapat memperlambat koordinasi dan pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, kendala ini perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, bagian dari solusi dan pengembangan. Yang pertama, diversifikasi supplier. Perusahaan perlu menambah jumlah pemasok kayu jati agar tidak tergantung pada satu pihak saja. Dengan begitu, resiko keterlambatan bahan baku bisa dikurangi dan pasokan menjadi lebih stabil. Yang kedua, peningkatan sistem kontrak. Artinya, perusahaan memperluas jaringan mitra produksi. Hal ini penting untuk meningkatkan kapasitas produksi dan fleksibilitas, terutama saat terjadi lonjakan permintaan dan buyer. Yang ketiga, perbaikan komunikasi dan teknologi. Perusahaan perlu menerapkan sistem komunikasi yang lebih integrasi agar koordinasi internal maupun eksternal menjadi lebih cepat, efektif, dan akurat. Kesimpulan, perusahaan CP Jati Bumi Indonesia telah menerapkan strategi jejaring dan kolaborasi yang terstruktur dalam menjalankan bisnis for people ekspor. Hubungan jangka panjang dengan buyer dan supplier menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas permintaan dan kelancaran produksi. Di sisi lain, kolaborasi dengan mitra produksi dan koordinasi internal antar divisi mampu meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi lonjakan pesanan. Namun masih terdapat beberapa kelemahan, terutama pada aspek komunikasi dan ketergantungan terhadap pihak tertentu dalam jaringan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat sistem komunikasi serta melakukan diversifikasi jaringan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing
bisnis di pasar global. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.